Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tanpa basa-basi, kali ini Nanda mau bahas tentang perjalanan kemoterapi Nanda. Selama ini kita itu terbiasa dengan rumor-rumor yang kurang mengenakan ya kalau tentang kemoterapi itu. Mulai dari kita nonton TV, nonton film, mungkin pengalaman keluarga juga, pengalaman rekan. Kemoterapi itu adalah sebuah pengobatan yang sangat-sangat menakutkan ya. Tapi emang menakutkan. Arti dari kemoterapi itu atau yang biasa disebut kemo dikenal sebagai pengobatan untuk membunuh sel kanker. Jadi kayak ya salah satu cara untuk membunuh sel kanker itu. Sebenarnya nggak cuma kemoterapi ya, kan ada bisa dioperasi atau disinar. Ada beberapa metode pengobatan, tapi untuk Nanda sendiri emang metode pengobatannya dengan kemoterapi gitu. Sebenarnya kalau kita bicarain kemoterapi itu complicated ya, dan bener-bener harus sangat-sangat siap fisik dan mental antara yang menjalani kemoterapi dengan keluarga yang menjalani kemoterapi. Karena ini nggak mudah ya, buat dokter juga nggak mudah, buat yang menjalani kemoterapi juga nggak mudah, apalagi buat keluarga ya. Nanda kemo pertama di tanggal 11 Juni 2020, itu adalah keputusan terfinal yang udah diputuskan. Oke, untuk kemo pertama ya di tanggal 11 Juni itu awalnya deg-degan banget apa yang bakal terjadi saat proses kemo tersebut ya. Dan ternyata pada saat proses kemonya berlangsung itu tuh dimasukin air infus aja gitu. Tapi bedanya kan obat kemo gitu. Nanda nggak ngerasain apa-apa, cuma ya waktu itu emang deg-degan karena kan first time banget. Sebenarnya berusaha untuk nggak mikir macam-macam, menghilangkan segala pikiran buruk. Di kemo pertama, karena mungkin badannya kaget ya sama obat keras itu, jadi efeknya berasa banget dan Nanda belum terbiasa dengan itu gitu. Efek dari kemo tersebut pun nggak langsung datang seabrek gitu, jadi datangnya per 4 hari, terus kemudian seminggu berikutnya beda lagi, dan banyak efek yang Nanda rasain itu di kemo pertama, mulai dari mual, muntah, sampai bener-bener nggak mau makan, sampai nyium bau nasi aja Nanda tuh udah nggak mampu, udah muntah. Waktu kemo pertama itu ngerasain sedih, kesel, karena di minggu ketiga, mungkin deket-deket kemo kedua itu Nanda belum siap apapun secara fisik dan mental. Terus kemudian kena sariawan. Lucu sebenarnya waktu itu. Nah, sariawan di sini tuh sebenarnya bukan karena bakteri yang Nanda nggak jaga kebersihan mulut ya, tapi lebih ke obat kemo yang bikin ngedrop sel darah putih Nanda sehingga mengikis lapisan yang ada di mulut Nanda, jadi bikin sariawan waktu itu. Selanjutnya pencernaan Nanda tuh juga terganggu, terus kena emah, mual, muntah gitu kan, sampai nangis, sampai ya pokoknya karena mungkin menurut Nanda karena belum terbiasa aja di kemo pertama kali kena obat keras itu gitu, mungkin ya badannya kaget. Di minggu terakhir mau kemo kedua, ternyata rambut Nanda udah mulai rontok gitu. Tapi Nanda ngelihatnya bukan suatu kesedihan ya waktu itu, tapi lebih ke lucu karena pas bangun tidur tuh bener-bener rambut tuh banyak banget, karena kan rambut Nanda tuh tebel banget, tebel banget. Terus bangun tidur ngelihat segumpal rambut gitu tuh malah kayak ketawa aja gitu tuh, lebih ke lucu aja waktu itu. Oh ternyata begini, ternyata gini nih rasanya, kayak di TV gitu.
Tapi rambutnya emang bener-bener rontok dengan sendirinya, dia jatuh berguguran, jalan aja jatuh gitu. Kemo pertama itu nggak terbiasa kan sama efek sampingnya, tapi setiap Nanda kontrol sama dokter, karena dokter Nanda tuh baik banget gitu loh. Jadi tuh bikin Nanda tuh bener-bener yakin, optimis, karena dia membawa Nanda, mentreatment Nanda tuh dengan sangat-sangat baik, dokter Nanda itu gitu ya. Nanda kemo itu intervalnya itu 3 minggu sekali. 3 minggu sekali, itu pun kalau cek darah Nanda itu benar-benar stabil, mulai dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, limfosit, semuanya tuh benar-benar harus stabil dan sesuai standar kemo gitu. Jadi Nanda itu bakalan cek darah terus setelah kemo, dan mau kemo itu pasti cek darah, dilihat kalau emang belum siap kemo dan belum stabil darahnya, ya Nanda harus memacu itu sampai benar-benar stabil gitu. Kalau semisal sel darah putihnya yang rendah, Nanda bakalan disuntik sama dokter buat naikin sel darah putih Nanda, supaya Nanda tuh bisa bertarung gitu sama diri Nanda sendiri. Bertarung sama kansernya, karena kan yang membunuh kansernya itu sebenarnya ya apa yang ada di dalam diri kita gitu. Karena sel darah putih Nanda yang labil itu, akhirnya bener-bener harus kayak jaga jarak sama orang, karena Nanda lebih rentan infeksi, lebih cepat terjangkit gitu. Nah, ini yang berdasarkan internet ya, beberapa efek samping yang mungkin timbul dari kemoterapi. Rambut rontok, nyeri, kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan itu bukan pasti ya, tapi Nanda juga kehilangan nafsu makan. Mual, muntah, sesak nafas, dan kelainan detak jantung. Mungkin kalau itu Nanda lebih ke deg-degan kali ya, tapi Nanda juga udah 3 kali anemia karena nggak mau makan, muntah terus. Gusi berdarah Nanda enggak, sering terkena infeksi. Jadi bisa, kalau Nanda pagi itu pagi meriang, demam, siang atau sorenya udah baik lagi, nanti malam meriang lagi gitu. Begitu seterusnya beberapa hari sampai ketemu dokter, kemudian dikasih obat, nanti keluar keringat banyak, habis itu better dari sebelumnya. Di jadwal kemo Nanda di situ disebutin bahwa kemoterapi juga bisa mengakibatkan kita jadi pelupa. Itu benar sih sebenarnya, Nanda jadi pelupa. Efek dari obat kemo sendiri tuh di setiap orang tuh beda-beda ya. Jadi Nanda nggak menyamaratakan, tapi ini Nanda tuh hanya menceritakan apa yang terjadi di Nanda saat ini. Ada yang memang rambutnya nggak rontok karena emang mungkin kuat kali ya. Ya intinya kemoterapi itu nggak mudah. Tapi kalau terus-terusan dipikir itu nggak mudah, tapi Nanda udah menjalanin itu. Dan buat teman-teman yang menjalani kemoterapi juga, kita harus sama-sama semangat sih menurut Nanda, semangat dan harus tetap berjalan. Karena kalau kita sampai berhenti, ya kita kalah gitu. Karena ini semua bakal kelewat kok. Karena ini semua bakal